Tema kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan tindakan kita, berkaitan dengan kegiatan kita, yaitu balaslah dengan kebaikan. Ada yang bilang dulu di pepatah, air susu dibalas air tuba. Artinya apa tuh, Bu? Pak? Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Nah, itu dia. Kalau zaman sekarang, kalau baik dibalas kebaikan, kayaknya udah jarang ya, susah ya. Kayak misalnya dicakar sama cewek gitu, set. Wah, itu jangankan kasih uang belanja, kalau bisa cakar balik ya kan? Enggak ya Pak ya? Enggak, insya Allah nggak begitu. Nah, ini mungkin kita butuh pencerahan nih dari Pak Ustadz. Sebenarnya gimana Pak Ustadz? Sedikit aja sebelum menuju ke azan subuh, tentang balaslah dengan kebaikan. Ini emang ada Pak Ustadz? Jangan-jangan cuma hayalan doang? Iya. Balaslah dengan kebaikan. Jadi sebenarnya kalau kita umat Islam itu memang sudah sejak zamannya Rasulullah itu memang kita sudah disuruh oleh Allah Ta'ala melalui Rasul itu, kalau mamanya kita didolimi oleh orang lain, kita memang disuruh membalas dengan kebaikan. Jadi tidak zaman sekarang. Ya, intinya adalah kalau memang kita mengaku muslim, ya ayolah kita mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh umpamanya ya, balaslah dengan kebaikan. Salah satu hal kalau kita didolimi, ada di dalam surat Al-Furqan ayat 63. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salamah. Jadi diceritakan di sini bahwa jika engkau disapa oleh orang jahil, katakanlah dengan penuh keselamatan. Jadi seorang Islam itu sudah urutannya jelas. Jika kita disapa oleh orang jahil, katakanlah dengan penuh keselamatan. Allah menyuruh kita berkata dengan penuh keselamatan. Ini sebenarnya maksudnya kita mendoakan orang dengan doa yang baik. Kemudian kalau kita tadi diceritakan, kalau kita disapa oleh orang yang oleh orang-orang jahil. Jahil ini nyapanya tidak dengan enak. Enggak mungkin orang jahil nyapa dengan assalamualaikum, itu enggak mungkin. Tapi nyapa itu dengan sesuatu kata yang dolim, sesuatu kata yang menyakitkan, sesuatu perbuatan yang menyakitkan. Ini pun Allah itu menyuruh katakanlah dengan penuh keselamatan. Berarti hukumnya bahwa kalau kita didolimi dengan kondisi nyawa kita tidak terancam umpamanya, kita itu malah disuruh oleh Allah Ta'ala, wajib hukumnya mendoakan orang tersebut selamat dunia akhirat, wajib. Dan ini memang harus, karena memang ini sudah hukum akhlak ya. Jadi orang jahat ke kita gitu Pak Ustadz? Ya asal nyawa kita tidak terancam aja, dimaki-maki biarin aja. Ya memang begitu. Gak boleh saya sumpahin kamu biar kebaikan. Nggak boleh. Itu kalau dia mengaku muslim, apalagi mengaku orang yang Islamnya baik, nggak boleh sebenarnya. Jadi kita harus menyadari bahwa hal-hal itu harus kita ketahui. Karena apa? Kalau kita sudah melanggar apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ya kita dosa sebenarnya. Jadi itu yang tidak kita ketahui, bahwa dengan kita memaki orang lain, sebenarnya kita itu dosa sendiri. Jadi makanya kenapa istilahnya Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang mukmin ya. Jadi harus kita baca. Kalau kita tidak tahu Arabnya, ya harus kita baca tafsirnya, sehingga mengetahui apa sih yang diminta oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sehingga banyak hal ya, saudara-saudara kita itu kalau mamanya tidak ada masalah malah marah, kan ada sebenarnya. Jadi kenapa sih orang lain nggak ngancam nyawa kita, tapi malah kita itu mendolimi mereka? Itu malah nggak boleh. Allah melarang sebenarnya. Jadi apapun bentuknya dia, mau dia bilang apa, maksudnya dia itu apa ya istilahnya ya, mengatakan sesuatu yang hubungannya dengan agama melarang seperti itu. Ya baca Quran dulu deh sebelum begitu-begitu yang aneh-aneh. Iya. Ya mudah-mudahan
memahami ya untuk kita semua. Insya Allah, amin. Ya, Nanti amin. kita terusin lagi ya Pak Ustadz. Ya. Dan jadi intinya itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kalau kita dizalimi sudah pasti wajib untuk mendoakan dan tidak boleh memiliki rasa dendam sedikit pun. Pak Ustadz, ini kanker rahim tuh biasanya apa penyebabnya dan bagaimana menanganinya Pak Ustadz? Iya. Sebenarnya sebelumnya saya juga menambahi untuk balaslah dengan kebaikan ini ya. Monggo Pak Ustadz. Ini istilahnya bagi kita yang muslim yang mengaku taat pada Allah Ta'ala, memang kita kalau didolimi oleh orang lain, kita mengetahui bahwa di sini ada hubungannya ayat yang satu dengan ayat yang lain. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Jadi di sini artinya sungguh kami ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya, apakah kamu sabar. Jadi pada waktu ada orang lain berbuat dolim kepada kita, kita harus menyadari bahwa ini ujian yang harus kita olah, yaitu kesabaran kita. Dengan kita bisa tenang, kita bisa sabar, kemudian kita bisa mengucapkan doa selamat bagi mereka yang dolimin kita, selamat dunia akhirat, itu sudah mentok nilainya 100 di hadapan Allah, udah benar gitu loh. Jadi, dan juga bagi saudara kita yang hobinya berbuat dolim, nah ini juga sama. Janganlah berbuat dolim itu, mumpung saudara saya yang muslim ini kalau dinakalin dia doain saya man. Oh, jangan dipikir kalau Allah itu tidak akan lebih keji, lebih kejam nantinya ya. Jadi di sini saya ceritakan salah satu yang dimunculkan oleh Allah Ta'ala kalau kita berbuat dolim itu ya sakit itu, nggak usah yang tinggi-tinggi, sakit aja itu sudah salah satu dari perbuatan dolim kita, apapun bentuknya, akibat dari ya dolim kita itu sendiri, dolim mulut, dolim otak, dolim mata, dolim macam-macam, dolim darah. Iya memang. Jadi ini berhubungan. Jadi saya mohon janganlah kita berbuat dolim. Kalau memang ada saudara-saudara kita yang masih di TV itu banyak yang sekarang berbuat dolim, saya yakin dia nggak menonton acara Bengkel Hati. Belum bangun jangan-jangan Pak Ustadz. Yang nonton aja susah sekali. Gimana nggak nonton? Nonton. Banyak sekali dari jamaah itu menceritakan, saya itu mengikuti acara Bengkel Hati itu 2 tahun, tapi untuk tidak marah itu kok susah sekali ya katanya. Memang iya, karena itu belajar ya, sama pada waktu kita membaca Quran. Dulu membaca Quran kan susah sekali, tapi setelah kita mampu ya udah nyaman. Latihan terus. Ya sama, kita mendengarkan suatu yang baik ya sama, nanti dilatih hati, otak, dicuci istilahnya di Bengkel Hati itu dicuci. Nah insya Allah ini berhubungan dengan kanker rahim bagi ibu-ibu. Jadi bukan berarti bapak-bapak itu tidak kena kanker rahim, itu ya memang nggak mungkin ya kena ya. Nggak punya rahimnya Pak Ustadz. Jadi intinya kalau ibu-ibu kena kanker rahim ya bapak-bapaknya bisa kena prostat, yaitu biasanya para dokter cerita prostat itu akan menyerang laki-laki mulai usia 50 ke atas. Ya tidak usah nunggu 50 aja udah banyak sekarang ya. Jadi intinya kanker rahim ini disebabkan karena marah juga, sama dolim ya. Kalau rahim ini berhubungan dengan maaf ya, bisa berhubungan dengan mulut, karena mulut itu sesuatu yang ada dikeluarkan, baik kata-kata, baik ludah, baik sesuatu. Rahim itu juga banyak, baik dari menstruasi, baik ya sama lah ya. Kemudian berhubungan, kalau rahim itu berhubungannya itu kalau kita marah kemudian kita simpan dulu, kemudian berapa jam baru kita keluarkan, itu berhubungan dengan rahim. Nanti yang berhubungan dengan mulut itu kita marah keluar langsung, itu biasanya mulut.